Bisa dilihat juga nih di exhaust. Nih gue nggak pernah, lo lihat Husky gue nggak pernah sampai kayak gini nih, main sekeras-kerasnya nggak pernah sampai kayak gini. Itu pasir, bener-bener pasir dari atas, jadi longsorannya ke bawah dan itu bikin entah stupi ke depan dan muter jatuh atau rebah ke kiri karena ada dindingan batu. Halo guys, ketemu lagi di vlog Oboy Garage. Nah, udah bukan vlog Oboy 05 ya, karena vlog ini cuma tayang di channel YouTube Oboy Garage. Nah, kali ini gue pengen ngajakin kalian untuk sedikit mereview kondisi motor gas-gas gue pasca event Black Parade 11 di Lumajang. Nah, event Black Parade itu memang terkenal sebagai salah satu event enduro yang sangat-sangat teknikal dan menjurus ke hard ya. Dan ada beberapa titik yang memang butuh skill banget. Dan udah pasti butuh stamina, butuh fisik. Nah, gue sendiri kondisinya di Black Parade 11 ini bisa dibilang lebih baik daripada kondisi di BP10 di Malino. Dan jauh lebih baik daripada kondisi dari BP9 di Sembalun. Jadi secara fisik sebenarnya lebih siap. Walaupun gue harus akuin di 2 minggu terakhir gue sama sekali nggak punya waktu buat persiapan fisik dengan berbagai kesibukan yang harus gue jalanin. Dan bahkan di hari pertama tidur gue kurang banget karena sebelah gue ngorok. Om Ade. Tapi nggak apa-apa. Sedikit banyak itu mempengaruhi performa gue, tapi gue sendiri puas karena dari segi jarak di hari pertama dan hari kedua itu nggak terlalu panjang menurut gue ya. Lebih pendek daripada BP sebelumnya. Sehingga gue bisa finish, walaupun dari catatan waktu mungkin kalau dicek di urutan ya masuk 20 besar lah. Tapi 20 besar pro semua, jadi lumayan lah, bisa finish 2 hari itu oke banget. Nah, sekarang kita bahas kondisi motornya. Kita mulai dari bodi dulu ya. Secara penampakan kasat mata bodinya aman, teman-teman bisa lihat. Secara penampakan kasat mata ini bisa dibilang aman. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ada beberapa bagian body, cover body yang cukup parah. Yang pertama mungkin kita mulai dari belakang ya. Lampu di belakang ini pecah. Ini akibat backflip. Jadi di hari kedua itu gue 2 kali backflip. Satu, itu sebenarnya nggak penting banget. Posisinya itu sebenarnya tanjakan yang nggak terlalu tinggi dan cuma pasir-pasir doang sama batu-batu lepasan. Tapi ternyata gue memang cukup kelelahan karena sempat nyasar, sempat salah, terus harus putar balik lagi. Dan karena kejar-kejaran sama beberapa peserta yang lain, gue paksain, belum sempat rest gue paksain, dan akhirnya terlalu lemah. Posisi gue terlalu belakang, sehingga di ujung agak mater, dan akhirnya gue paksa buka gas, buka throttle, dan ternyata harus terbalik motornya. Itu pertama, jadi ini beset-beset nih. Beset-beset, tapi belum pecah ya. Nah, ini juga kayaknya ada yang patah di dalam sini. Lalu yang kedua itu waktu ditanjakan batu-batu. Jadi di situ proses gue dibantu juga sama peserta lain dan gantian bantuin peserta lain juga. Di ujung, sebelum ujung yang tebing yang ada kayu itu, gue coba untuk sendiri. Dan memang posisinya udah capek banget karena ditunggu juga sama peserta lain. Walaupun di depan juga masih ada peserta. Jadi gue paksain dan akhirnya di satu momen gue pengennya sih niatnya ngelempar motornya biar nyampe duluan di atas. Tinggal gue berdiriin. Tapi ya karena koordinasi udah lemah, akhirnya backflip. Dan hasilnya ini pecah, dan ini baret-baret parah. Lalu bodi samping ini juga pecah nih. Gitu. Tapi nggak ada baut yang patah, nggak ada bener-bener yang hancur gitu ya. Jadi ini cover body karena masih asli bawaan dari pabriknya, jadi secara kualitas juga oke. Nah, di samping sini
Ini memang ternyata pecah, tapi pecahnya kayaknya waktu main di Hambalang. Gue nggak tahu di mana persisnya karena ketutup sama dekal. Jadi di sini ada part yang pecah nih di samping kiri. Cuma nggak kelihatan. Ini juga ketutup dekal juga nggak kelihatan. Nih. Tapi nggak makin parah sih, jadi aman. Kita ke depan. Nah di depan ini juga akibat backflip beberapa. Ini nabrak batu atau pohon, gue lupa. Tapi kayaknya ini hari pertama. Ada beberapa obstacle pohon yang melintang di sungai itu dan memang beberapa titik licin gue sempet jatuh. Dan ini kayaknya ngantem salah satu batunya, gue nggak tahu. Jadi dekalnya terkelupas dan lumayan dalam nih, tapi masih aman. Ini semua baret habis. Nah, ada satu momen menarik juga. Ini kalau dilihat ada garis ke sini nih. Ini juga di bawah juga ada. Jadi ada satu turunan, kalau teman-teman lihat di TikTok, mungkin di Instagram Reels juga ada kejadian, gue lupa checkpoint berapa, tapi itu hari kedua. Ada turunan pasir cukup terjal, dan kondisinya itu pasir, bener-bener pasir dari atas, jadi longsorannya ke bawah, dan itu bikin kalau kita turun dengan kecepatan tinggi, udah pasti keikat ban kita, sehingga kita nggak bisa kontrol dan cenderung untuk akhirnya entah stupi ke depan dan muter, jatuh atau rebah ke kiri karena ada dindingan batu atau bahkan ya berantakan gitu ya. Karena di tengah-tengahnya juga ada dua batu kali gede gitu dan baru batu-batu lepas koral di bawah sampai ke bawah. Itu mungkin sekitar berapa ya, 20-30 meter mungkin ya turunannya. Jadi cukup tinggi juga dan curam. Nah ada beberapa peserta yang ya jatuh lah di situ. Gue sendiri mencoba untuk gue naikin, nggak gue turunin, tapi akhirnya juga di tengah-tengah pas di batu itu gue nggak bisa kontrol motor, dan daripada gue front flip dan jungkir balik, gue paksa tabrakin ke dinding batu di sebelah kiri. Dan ini salah satu akibatnya nih, baret-baret semua. Di belakang juga ada sedikit baret-baret, tapi itu doang sih, nggak ada yang signifikan, nggak sampai pecah, nggak sampai patah. Ini batuannya jahanam banget memang. Jadi dua cover shock breaker di sini ini pasti parah banget, dan di bagian sini juga ini sedikit ya lumayan kegerus abis. Lalu kita pindah ke belakang bawah, cover untuk arm sebelah kanan hilang, gone ya, hilang. Ini baretan-baretan banyak. Jadi pas di turunan itu jatuh ke tebing ke kiri, posisinya begini nih kurang lebih teman-teman ya. Posisinya begini, gue kejepit di dinding dan bagian depan itu udah nancep di batu. Nah yang kena adalah triple clamp-nya, segitiganya. Ini kalau diperhatiin, baretnya dalam banget ini guys. Ada mungkin sekitar 2 mili dalamnya. Dan ya kebayang itu besi aja begini nih. Titanium aja begini nih. Gimana kalau badan kita? Untung badan ya lecet-lecet, memar-memar sedikit. Tapi nggak ada yang scratch dalam. Jadi cukup beruntung lah. Sekarang kita pindah ke kaki-kaki. Nah, di Black Period 11 ini, gue pertama kali nyobain ban dalam Moose ya. Yang memang settingannya sebenarnya medium to soft gitu, tapi ternyata karena ban belakang gue masih pakai ukuran 120, jatuhnya walaupun mouse-nya itu soft tapi jatuhnya hard. Jadi memang hari pertama gue juga cukup kewalahan untuk ngehandle motor ini, terutama di batuan licin yang penuh dengan lumut di lembah. Dan di hari kedua akhirnya kita putuskan untuk kita ganti deh pakai yang 140, dan itu baru lebih enak karena beneran medium to soft gitu. Tapi overall cukup aman, kondisi roda nggak sampai bocor segala macem, ya nggak mungkin bocor juga, nggak ada gangguan lah di roda ya. Untuk suspensi juga setelah ditukar sama punya Husky, ini punya Husky, kalau teman-teman lihat di persiapan menuju ke Black Period itu gue tuker dari Husky, gue pasang di sini depan belakang. Jadi ini cartridge-nya itu Öhlins. Ya, pakai cartridge Öhlins, belakang juga pakai suspensi Öhlins yang tipe paling tingginya TTX. Nah, ini nih yang menarik ya, dari kaki-kaki dari suspensi ini nih kena sedikit, tapi ini masih aman karena di atas nih. Ini banyak goresan-goresan. Ini kalau nggak salah hari kedua waktu habis checkpoint 4 itu ada, kalau kata teman-teman, turunan babi. Jadi ada banyak turunan slope gitu, terus ada satu yang memang posisinya cukup tinggi, mungkin sekitar 2 meter lebih ya, karena ketika gue loncat ke bawah, posisi batunya itu memang ada di atas kepala gue kan 185 ya, jadi itu mungkin 2 meter 20-an lah.
cukup tinggi. Sayangnya itu sebenarnya bisa dilompatin walaupun resiko karena depannya juga batu dan pasir-pasir. Cuma karena kita majunya pelan-pelan karena kita pengen lihat ujungnya apa, akhirnya nggak ada kesempatan buat mundur lagi dan mesin gue udah nyangkut di batu sebenarnya. Jadi motor itu diem aja di atas batu gitu. Terus gue loncat turun dan motor coba gue tarik, niatnya digeser pelan-pelan supaya nyerosot di dindingan tebingnya. Tapi ya yang terjadi adalah motornya ngeguling gitu kan, udah lemes juga. Dan itu cukup parah sih, ngeguling, ngehantem batu lagi di bawahnya. Dan ini akibatnya ada beberapa goresan di sini. Tapi masih beruntung karena beberapa temen-temen, bahkan Om Wawan Kadri juga, dia sempat posting di story-nya, ini nih, selongsong ininya nih yang kena nih. Waduh, itu kalau udah kena bocor, ampun ya kan. Nggak tahu benerinnya gimana, kayaknya harus diganti. Cuma gue masih beruntung sih, kenanya di atas, di bawah ini aman semuanya. Velg ya biasa, ada bocel-bocel sedikit, seperti biasalah memang permainannya keras. Disc brake depan ini kemarin di Om Rudi Poa sempat dibilang, bro pasang bro biar aman, cuma gue mikir nanti aja lah, dan ternyata aman juga. Sedikit masalah di rem belakang. Nah ini juga sebelum kita bahas rem ya, di bagian belakang ini velg ya lumayan lah bocel-bocel gitu, tapi ya memang kondisi jalurnya memang sangat-sangat ekstrim ya, batu-batuannya bisa dilihat nih. Dari goresan-goresan, ini semuanya dari hari pertama dan hari kedua guys. Tuh, hancur semuanya bagian bawah sini juga. Untuk rangka, untung gue udah pasang ini. Skid plate bawah plastik dan itu kuat banget, top banget, ngebantu banget. Kalau enggak, wah berantakan pasti ya. Bisa dilihat juga nih di exhaust. Habis ini kita bahas. Nih, gue nggak pernah, lo lihat husky gue nggak pernah sampai kayak gini nih. Main sekeras-kerasnya nggak pernah sampai kayak gini. Ini baru dipakai sekali. Udah begini nih, hancur. Ya begitulah bentukan penampakannya ya. Nah sedikit bahas rem, di hari kedua itu sebelum masuk red zone, sebelum checkpoint 5, itu gue ngerasa rem belakang gue ada masalah nih, nggak kayak biasanya ya, aneh aja gitu, kurang responsif, kadang pakem, kadang enggak gitu. Ternyata ada pairnya yang nyangkut. Nah proses nyangkutnya gimana juga gue nggak tahu, tapi karena itu red zone jadi bisa di repair sama Om Aden. Selebihnya aman ya, kecuali bagian ini. Kalau bagian kiri si cover armnya masih nempel, covernya aja yang berantakan bentuknya, tapi armnya gue yakin lumayan cukup bersih, mulus. Tapi yang kanan udah gone ya, udah hancur lah semuanya di sini armnya ya. Ini nilainya pasti turun kalau di pasaran dijual second nih, pasti kondisi 85%. Oke, kita bahas sedikit soal mufflernya ya, exhaustnya. Jadi gue beruntung banget waktu pertama kali beli, pertama yang gue pasang adalah pelindung knalpot, karena gue punya pengalaman sama husky gue. Gue nggak pasang dan gue main di jalur batu, jatuh dan penyok, dan itu mau dibenerin PR lah, cukup PR. Jadi akhirnya gue pertama kali yang gue beli adalah ini, gue pasangin. Dan walaupun udah mulai ini ya, resinnya udah mulai lepas tuh serabut-serabutnya, ini kayaknya harus diresin ulang lagi. Cuma karbon ini, serat karbonnya juga oke menurut gua dan kasih proteksi yang lumayan. Walaupun akhirnya di dalam sini nih kalau dilihat, ini juga udah mulai penyok nih, udah mulai penyok. Tapi cuma di titik ini aja tuh bawah sini, karena memang nggak ke cover ya. Jadi mau nggak mau gitu, pasti kena sama batu, pasti mentok. Tapi kalau di-compare sama beberapa knalpot dari teman-teman peserta yang lain, wah, itu banyak yang sampai suaranya udah berubah gitu, udah gepeng, udah hancur banget. Jadi cukup beruntung lah, dan ini pelindungnya bekerja banget ya. Sedikit bahas body nih, ini batu nih. Ini kekupas sampai dekalnya benar-benar kebuka, baretnya dalam banget. Ini kalau nggak salah ini yang jatuh di pohon. Jadi pohon yang melintang jatuhnya ke kanan. Kena batu kali ya. Dan rangka seharusnya juga aman, bagian bawah aman, mesin juga aman. Walaupun mungkin kalau dilihat teman-teman kondisinya ini masih banyak pasir-pasir dan tanah dari Lumajang ke bawah sampai ke Jakarta, karena memang setelah finish ada teman-teman yang bantuin untuk cuci steam, cuma memang dengan ratusan motor pasti nggak mungkin detail ya. Jadi habis ini kita akan bawa motor ini ke OB Garage dan Om Aden udah siap di sana untuk bongkar motornya, kita servis. Mesinnya kita servis, bodinya semuanya kita bersihin, semuanya auto detailing biar seger lagi dan siap buat dipakai main minggu depan, karena minggu depan gua akan main. Oke, itu dia cerita gua soal kondisi
motor gas-gas gue setelah event Black Period selama 2 hari, event yang luar biasa, pengalaman yang menyenangkan, dan bersyukur bisa finish dapat medali lagi. Dan kita akan persiapan, mungkin di tahun ini masih ada event mostly two stroke. Dan pastinya gue juga akan persiapan lagi buat event Black Period yang ke-12. Yang infonya kemarin akan diselenggarakan di Pulau Sumatera. Sepertinya ini bakal jadi permainan pertama gue di Pulau Sumatera ya. Jadi gue gak sabar buat nunggu, teman-teman juga tungguin. Vlognya pasti akan ada, cuma di Oboy Kiri. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye!